Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Izu di sini. Di video ketiga kali ini kita akan masuk ke dalam tutorial bagaimana cara menambahkan halaman untuk keperluan jurnal Ramadan kita. Nah, sebelum masuk ke dalam tutorial tersebut, kita lihat dulu berapa jumlah halaman yang nantinya kita perlukan di dalam situs kita. Silakan buka situs contoh, yaitu situs susun bendera. Pertama, ada beranda, yaitu halaman utama kita. Yang kedua ada sholat. Lalu di dalam sholat ada sub halaman, yaitu laporan sholat. Setelah itu ada Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada laporan Al-Quran, laporan tilawah kita. Setelah itu kegiatan sosial, literasi, dan juga feedback. Jadi total halaman dikurangi beranda yang sudah kita buat ada 5 halaman. Dan juga ada 2 sub halaman di sholat dan juga Al-Quran, yang mana sub halamannya merupakan laporan daripada kegiatan sholat kita dan juga laporan terkait kegiatan kita bersama Al-Quran. Masuk ke dalam tutorial. Pertama-tama, di samping menu insert yang sering kita gunakan untuk mengisi situs, di sampingnya ada pages atau halaman. Nah, di icon pages ini kita bisa menambahkan halaman untuk keperluan situs kita. Seperti yang kita ketahui dari situs susun bendera, ada 5 halaman yang perlu kita tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Di bawah ada icon tambah. Kita klik saja, lalu kita tulis halaman pertama. Halaman pertama kita yaitu sholat. Lalu done atau enter. Maka dia akan membuat halaman baru lagi dengan header yang masih polos dan juga isi yang masih kosong untuk halaman sholat. Ketika kita mengklik home, dia akan menuju ke halaman beranda utama kita. Oleh karenanya, kita bisa mengganti home tersebut dengan kata beranda dengan cara mengklik 2 kali home yang di sini menjadi beranda, lalu kita ganti menjadi beranda. Ini yang pertama. Setelah itu halaman kedua kita yaitu halaman sholat. Lalu kita tambahkan lagi halaman ketiga kita yaitu Al-Quran. Lalu kita tambahkan lagi seperti biasa, klik tombol tambah, sosial. Lalu kita tambahkan lagi literasi. Dan yang terakhir adalah feedback. Selesai. Untuk posisi menu halaman kita bisa kita sesuaikan dengan cara mengubah posisi dari list pages atau halaman yang tersedia di sini dengan cara drag and drop. Kita klik, lalu kita drop. Untuk feedback itu di bagian terakhir. Setelah sholat itu ada Al-Quran, maka kita masukkan ke atas, kita drag ke atas, lalu literasi, sosial, literasi di bawah sosial. Dan terakhir feedback, sudah selesai. Maka kita memiliki 5 halaman, pertama sholat, Al-Quran, sosial, literasi, dan feedback. Seperti biasa, setiap halaman kalian bisa mengedit pertama, kalian bisa mengedit background untuk headernya, lalu mengedit tulisan daripada slogan di halaman tersebut dan mengubah posisi tulisannya. Untuk sholat, di halaman sholat silahkan ubah slogan menjadi target sholat. Di Quran, silahkan ubah menjadi target Al-Quran. Untuk sosial tidak perlu, literasi tidak perlu, dan juga feedback tidak perlu. Yang perlu diganti dari 3 ini adalah backgroundnya saja untuk header. Sosial, literasi, feedback
Al-Quran dan sholat. Ada 5 halaman. Setelah itu, di dalam sholat ada sub halaman. Dan juga di dalam halaman Al-Quran ada sub halaman yang perlu kita tambahkan untuk keperluan laporan kita. Pertama, masuk ke menu pages atau halaman di sebelah kanan. Ketika kursor kita arahkan ke halaman sholat, akan muncul menu 3 titik yang kita klik. Akan munculkan beberapa menu, dan pada kali ini kita perlu menambahkan sub halaman atau sub page. Kita klik di sini, lalu kita masukkan nama daripada sub halaman tersebut menjadi laporan sholat. Maka di dalam halaman sholat kita memiliki sub halaman yaitu laporan sholat, yang kalian bisa ubah backgroundnya dan juga fontnya. Lanjut, untuk halaman Al-Quran, kita juga perlu membuat laporan Al-Quran dengan cara add subpage atau tambahkan sub halaman. Kita ubah namanya menjadi laporan Al-Quran. Selesai. Maka kita memiliki 5 halaman dan juga 2 sub halaman, yaitu sub halaman sholat dan juga sub halaman Al-Quran. Nah, setiap halaman kalian perlu mengisi sesuai dengan isian dari contoh situs Susu Bendera. Bisa kita lihat di Susu Bendera untuk halaman sholat berisikan target sholat yang sudah kita sepakati. Pertama, target sholat kita ada 3. Sholat fardu berjamaah, sholat sunnah yang mencakup sholat duha, tahajud, dan rawatib yang dikerjakan setiap hari. Dan yang terakhir adalah sholat tarawih, kita kerjakan setiap hari. 3 target ini akan dilaporkan setiap pekan di halaman laporanku atau sub halaman sholat di laporanku. Dengan format pekan pertama, 1 foto, 1 judul, dan 1 deskripsi. Pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat. Untuk laporan sholat cukup 4 pekan saja, yang memuat 1 foto dokumentasi, 1 judul, dan 1 deskripsi. Atau formatnya kalian ubah terserah dari kreasi kalian semua. Begitu pula dengan Al-Quran. Di menu Al-Quran, kalian perlu membuatkan target Al-Quran. Di halaman Al-Quran ada target Al-Quran. Target Al-Quran cuma 2. Yang pertama khatam 1 kali selama Ramadan. Yang kedua itu tadabbur ayat Al-Quran per pekan. Nah, 2 target ini kalian laporkan di sub halaman laporan tilawah dengan format sesuai dengan kreasi kalian. Sama seperti laporan sholat, jenis laporannya kita batasi 4 laporan. Dalam artian 1 laporan untuk 1 pekan. Seperti biasa, ada laporan tilawah pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat. Dilanjutkan dengan apabila kalian mengikuti program hafalan atau program tahfiz, silahkan masukkan hafalan kalian. Hafalan pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, dan pekan keempat, atau bisa diganti menjadi tadabbur ayat berapa di pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang terakhir, seperti biasa, ada dokumentasi, judul, dan juga deskripsi daripada kegiatan yang memorable. Yang terakhir ada tugas tambahan, yaitu memasukkan video murojaah 1 surah pilihan yang kalian mau. Seperti biasa, kemarin sudah disampaikan untuk putra menghadap kamera dengan posisi kamera landscape
Dan untuk Putri menghadap samping dengan posisi landscape pengambilan gambarnya. Setelah itu kalian upload ke YouTube atau memasukkannya ke Google Drive kalian agar memudahkan diakses dan membuat template seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat ini semua? Kalian bisa memanfaatkan menu insert di sini. Untuk sholat, silakan masukkan menu insert collapsible group atau grup yang dapat diciutkan. Kalian tuliskan di sini target saya, lalu tuliskan 3 target sholat tadi. Target pertama, target kedua, target ketiga. Silahkan sesuaikan target tersebut dengan contoh situs susu bendera. Kalian bisa merubah backgroundnya, kalian bisa merubah fontnya sesuai dengan font yang kalian inginkan, dan kalian bisa merubah posisinya. Silahkan disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian semua. Di halaman target sholat, berisikan target sholat kalian. Target sholat cuma ada 3. Apabila kalian ingin menambahkan sesuatu, baik itu channel YouTube kalian atau ceramah terkait daripada sholat, silakan masukkan menggunakan layout di sini. Silakan gunakan, ada 6 layout yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa explore sesuai dengan keperluan dari situs kalian. Apabila sudah selesai di halaman target sholat, kalian bisa berpindah ke laporan sholat. Untuk laporan sholat, ada 4 pekan yang harus kalian laporkan. Maka, untuk memudahkannya, di isian daripada layout, pertama masukkan text box, setelah itu tulis pekan pertama, lalu kalian bisa menduplikatnya, pekan kedua, lalu duplikat lagi, pekan ketiga, lalu yang terakhir pekan keempat. Nah, setelah itu kalian bisa memasukkan satu layout kosong yang berguna untuk laporan kalian nantinya. Layout kosong silahkan dimasukkan sebagai bentuk laporan per pekannya. Pekan pertama silahkan masukkan di sini satu foto dari kegiatan pian selama 1 pekan yang memorable, lalu tuliskan di sini judul daripada momen tersebut, lalu deskripsi target pekanan sholat kalian. Begitu pula dengan pekan kedua, silakan diduplikat saja layout yang sudah tersedia supaya memudahkan kalian tidak mengedit dari awal. Lalu geser untuk pekan kedua, judul momen kedua, seperti biasa deskripsi target pekanan sholat untuk pekan kedua, lalu duplikat hingga ke pekan keempat. Maka kalian sudah menyelesaikan format laporan dengan format layout 1 gambar, 1 judul, dan 1 deskripsi. Apabila kalian tidak puas dengan layout ini, kalian bisa explore menggunakan layout yang lainnya. Sebagai contoh, untuk pekan keempat, Ustaz tidak menggunakan 1 gambar, 1 judul, dan 1 deskripsi. Namun Ustaz menggunakan 2 gambar, 2 judul, dan 2 deskripsi. Karena menurut Ustaz kegiatan di pekan keempat sangat banyak sekali kegiatan yang memorable bagi Ustaz pribadi. Silakan kalian sesuaikan penggunaan layout dengan keperluan situs kalian. Tidak masalah. Lanjut ke Al-Quran juga demikian. Kalian bisa mengisi di halaman Al-Quran dengan target Al-Quran. Berapa tadi target Al-Quran? Ada 2 saja. Silakan dilihat acuan contoh daripada situs susubendera.in-nya. Setelah itu laporan Al-Quran juga sama dengan laporan sholat, tidak masalah. Namun di laporan Quran jangan lupa ada tugas 1 video murajaah yang harus kalian upload ke YouTube, lalu kalian linkkan menggunakan Google Site-nya. Bagaimana cara memasukkannya?
Kita akan menggunakan layout pertama. Seperti biasa, klik tanda tambah, lalu masukkan YouTube. Nah, kalian bisa langsung upload di sini untuk ke link YouTube kalian secara otomatis atau mencari link yang sudah kalian miliki. Silahkan di paste saja di sini, tidak masalah. Lalu select, maka dia akan otomatis memasukkan video murojaah kalian dari YouTube, ataupun kalian bisa memasukkan video tersebut ke Google Drive. Silahkan diambil saja menggunakan menu From Drive atau dari Google Drive kalian. Atau kalian bisa mengupload. Upload merupakan opsi terakhir, karena apa? Karena dengan kalian mengupload video ke situs kalian, akan memperbesar durasi loading atau memperlambat durasi loading untuk situs kalian. Jadi saran daripada Ustadz, lebih baik kalian menggunakan YouTube. Kalian upload dulu ke YouTube, lalu kalian linkkan situs kalian dengan YouTube-nya, supaya mempercepat akses daripada video tersebut. Nah, itu tips terkait daripada video murojaah, tugas di laporan Quran kalian. Lanjut, di aktivitas sosial, kalian bisa membuatnya seperti sholat. Seperti yang kita lihat di sini, aktivitas sosial berisikan dengan 4 kegiatan kalian bersama teman-teman kalian. Yang jelas, aktivitas kalian bersama orang lain. Yang pertama, mungkin di sini sebagai contoh saja ya, bagi-bagi takjil. Yang kedua, buka puasa bersama dengan keluarga. Apabila kalian ada kegiatan ngumpul-ngumpul dengan keluarga besar kalian. Apabila kalian menjadi panitia, masukkan saja. Setelah itu yang terakhir, apabila kalian memang ada kegiatan ngabuburit, silakan masukkan saja dokumentasinya di kegiatan sosial kalian. Jadi tidak harus melulu kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif kepada orang lain. Dalam artian misalnya infak, tidak perlu seperti itu. Silahkan kalian berkegiatan dengan orang lain. Ya, apa sajalah kegiatannya, silahkan masukkan di sana sebagai bentuk laporan sosial kalian. Terakhir, anak-anak Ustadz, adalah kolom literasi. Di kolom literasi seperti biasa. Nah, di kolom literasi pertama, Ustadz menggunakan layout nomor 2. Karena apa? Karena di layout nomor 2, Ustadz bisa memasukkan 2 gambar, 1 judul, 2 judul. Setelah itu ada 2 deskripsi yang bisa Ustadz masukkan. Di sini ya, ini layout nomor 2. Nah, maka akan jadi seperti ini. Untuk laporan literasi kalian adalah 1 buku kalian yang kalian baca dan habis dibaca selama bulan Ramadan. Judulnya, foto bukunya, dan juga sedikit cerita bukunya, deskripsi bukunya. Bukunya itu menceritakan tentang apa. Dan yang terakhir, kalian perlu mendokumentasikan kalian sedang membaca buku tersebut. Silakan minta bantuan orang lain, baik itu kakak, saudara, atau orang tua kalian, untuk mengambilkan foto kalian sedang membaca buku. Dan selesai. Itu untuk laporan literasi. Terakhir, untuk feedback. Untuk feedback, di sini ada 4 foto dan 4 judul. Seperti biasa, kalian bisa menemukan format layoutnya di sini. Ustadz menggunakan format layout nomor 6, karena nomor 6 ada 4 foto yang bisa Ustadz masukkan dan juga 4 judul. Nah, kalian masukkan 4 foto teman kalian yang nantinya akan kita linkkan ke situs punya teman kalian masing-masing. 4 teman kalian saja. Oke, untuk di bawah kolom komentar kita skip saja. Kalian bisa mencari daripada di YouTube terkait memasukkan kolom komentar ke Google Site, karena agak ribet untuk dijelaskan. Mungkin kalian bisa mandiri memasukkan, tapi untuk apabila ada memiliki kesulitan, tidak masalah kalau tidak mencantumkan kolom komentarnya. Nah, untuk kolom komentar, apabila kalian bersedia untuk mencari dari sumber yang lain, silahkan cari di YouTube tutorial memasukkan kolom komentar discuss yang ada tulisannya di bawah ini, discuss, ke dalam Google Site. Nanti akan dibimbing oleh narasumber-narasumber yang sudah berpengalaman. Nah, itu tadi terkait kolom komentar. Oke, demikian
untuk penjelasan penambahan halaman, subhalaman, dan isi daripada halaman-halaman di jurnal Ramadan kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.